Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Bapak-bapak dan saya nggak tahu ada ibu yang enggak ini, tapi saya sapa saja ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah ajmain yang hadir di kelas online Super Husband Masjid Al-Madinah malam ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan senantiasa hidayah dan taufiknya bagi kita untuk bisa teguh dan istiqomah menapaki jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kebaikan, kebenaran, termasuk salah satunya pada kesempatan malam ini kita sama-sama belajar ya tolabul ilmi, memenuhi apa yang disabdakan oleh Rasulullah di antaranya karena dari sekian banyak hadis Nabi menjadi kabar gembira sebetulnya bagi kita ya. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk bersentuhan dengan ilmu. Ya, jadi kata Nabi cukup bersentuhan saja, cukup datang, cukup duduk, sama-sama mendengarkan, ya bertanya, walaupun mungkin nanti selepas selesai majelis ilmu itu tingkat pemahaman yang diperoleh mungkin berbeda-beda, tetapi ternyata Nabi tidak mensyaratkan itu. Yang dipersyaratkan hanya yal tamisuhu ya, lamasa sentuh dengan ilmu sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menuju jalan-jalan ke surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin sharing dari panitia, temanya mapan tanpa beban. Saya sengaja berikan tanda petik ya, quotation, karena akan kita maknai secara khusus gitu ya. Mungkin tidak akan eh, kita maknai secara umum dalam perspektif atau pandangan orang secara umumnya gitu ya, bahwa mapan itu biasanya orang memandangnya memiliki harta yang banyak begitu ya, yang disimbolkan dengan barangkali rumah yang megah, kemudian kendaraan yang mewah, tabungan yang mungkin ratusan atau bahkan mungkin miliaran rupiah di rekening dan seterusnya. Kita akan maknai secara khusus ya pada pertemuan kali ini, karena tentu dalam Islam kita memiliki paradigma sendiri ya, dalam kemudian merespon berbagai dinamika kehidupan atau menjalani kehidupan ini. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Di sini saya menulis ya, eh, nanti para peserta yang hadir di sini boleh ketika saya ucapkan mulai, berarti timernya berjalan. Saya akan berikan waktu 5 menit ya bagi kita semua. Eh, ya boleh ditulis di apa saja ya yang ada atau kalaupun mau diingat juga nggak apa-apa. Di handphone mungkin bisa di WhatsApp yang untuk diri sendiri gitu ya. Nah, jadi tulislah 20, ini saya typo ini. Karunia maksudnya ini. 20 karunia atau anugerah yang Anda peroleh sejak maghrib hingga mengikuti kajian online ini. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Saya minta dituliskan 20. Siapa yang paling banyak bisa menuliskan, coba nanti kita minta sharing. Kita mulai. Satu, dua, tiga, mulai. Silakan
tuliskan 20 karunia yang diterima sejak maghrib tadi hingga saat ini. 5 menit dari sekarang kita akan finish berarti 19.54 ya. Sepertinya 5 menit terlalu lama kayaknya ya. 51 ya, 19.51 saya akan cek adakah yang sudah finish. Oke, 19.51. Siapa yang bisa menuliskan 20 poin? Boleh raise hand. Ada yang bisa sampai 20 poin? Belum sampai Ustadz. Belum ya. 15 poin, 15 poin. Ada 15 poin? Sepertinya juga masih belum Ustadz kalau Belum 15 ada juga. Saya turunkan lagi 10 poin. 10 poin. 10 Saya poin. 10 Ustadz. Ustadz Ilham 10. Ada yang lain? Oke, boleh. Ustadz Ilham coba sebutkan 10 poin karunia yang diterima sejak maghrib sampai kelas Hmm. ini. Izin Ustadz, saya sampaikan satu. Yang pertama mungkin Silakan. kayaknya cukup malu Ustadz karena tidak bisa menyadari karunia Allah yang sangat luas nih Ustadz. Nah, cuma saya akan coba sampaikan ada pertama sehat Ustadz, kemudian selamat karena saya tadi di jalan gitu ya dari rumah ke rumah kakek selamat, kemudian bahagia karena cukup bahagia hari ini ya bisa belajar lagi bertemu dengan teman-teman yang insya Allah satu visi untuk menjadi suami yang idaman. Kemudian cukup kuat untuk tidak ngantuk Ustadz, bisa belajar insya Allah sampai malam. Hati juga merasa tentram, kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bisa berbagi info, belajar juga ke teman-teman yang lain melalui status WhatsApp, melalui grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian merasa sangat karunia yang indah bahwa keluarga juga masih utuh gitu Ustaz. Keluarga dan merasa penuh dengan cinta karena pulang ke rumah disambut oleh istri dan anak-anak yang luar biasa dan terakhir merasa masih bisa hidup dan bernafas Ustaz. Sudah cukup ya? 10 10 berarti Ustaz. ya? Ya, Iya Ustaz. Alhamdulillah ya. Tadi Mas Rian sudah 13 tadi. Direvisi Masya lagi Allah. nambah 2 berarti 15 ya. Ada 15. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi poin-poin yang disebutkan eh, apa namanya yang ditulis oleh Mas Rian juga menunjukkan kita memiliki perspektif yang luas ya terhadap karunia, terhadap anugerah. Ya kadang kita membatasi pengertian karunia itu dari sisi materi saja. Bahwa ketika kita diminta coba tuliskan karunia yang kita peroleh ya sejak maghrib hingga hari ini, pikiran kita kemudian materi apa ya yang saya dapat ya? Kayaknya belum dapat rezeki berupa materi gitu ya. Nah, itu yang kemudian cara berpikir kita yang mempersempit
makna dari karunia itu sendiri. Bahkan kalaupun kemudian katanya saya ganti dengan rezeki, ya rezeki itu sendiri juga tidak hanya berbentuk materi, tetapi apa yang disebutkan tadi oleh Ustadz Ilham dan yang ditulis oleh Mas Rian tadi, itulah bentuk-bentuk dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang terkadang, apa yang tadi disebutkan ya, di antara yang saya highlight misalnya bertemu dengan anak dan istri, tadi disambut dengan anak dan istri, ya, keluarga yang utuh. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang gitu. Oleh sekian banyak orang. Berapa banyak orang yang ketika pulang kerja anaknya sudah tidur gitu ya. Istrinya juga mungkin sudah sangat lelah karena menunggu karena pulang kerjanya malam. Atau bahkan berapa banyak gitu ya orang yang secara usia sudah berapa gitu ya 40 ke atas tapi belum punya pasangan. Nah, ini juga kadang tidak disadari. Jadi apa yang ada di kehidupan kita itu adalah hal yang dirindukan, diinginkan oleh orang lain, tetapi kita tidak menyadari dengan sepenuhnya, seutuhnya. Pikiran kita kemudian terkonsentrasi bahwa rezeki itu materi, rezeki itu berkaitan dengan mungkin promosi jabatan gitu ya. Akhirnya itu yang membuat kita kurang bahagia menjalani hidup ini. Dalam keluarga juga kalau paradigma itu yang terbentuk gitu ya. Karena kita membatasi cara berpikir kita tadi. Padahal kalau kemudian kita meluaskan cara berpikir kita, maka kita akan lebih bisa mensyukuri hidup ini ya. Jadi saya ingin mulai dari situ ya. Sebetulnya banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini gitu ya sehingga kita bisa bahagia dalam menjalani kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga gitu ya. Kadang manusia itu sawang sinawang ya. Jadi tadi yang kita gambarkan yang kita miliki yang itu dirindukan oleh sekian banyak orang tetapi kita kurang menyadari, kita melihat apa yang dimiliki orang itu kemudian lebih sepertinya lebih enak. Nah, itulah sawang sinawang gitu ya. Kita melihat orang lain enak padahal tidak seperti itu. Sebaliknya orang lain menginginkan apa yang seperti kehidupan yang kita jalani, kira-kira begitu. Nah, maka saya ingin mulai dari sini ya. Mengapa manusia kurang bersyukur? Di antaranya ada dua hal yang menjadikan kita dalam menjalani kehidupan ini, termasuk kehidupan berumah tangga dengan berbagai macam kondisi yang kita miliki, kita alami, itu dua. Yang pertama, fokus pada apa yang diinginkan, bukan pada apa yang dimiliki. Nah, ini penyakit pertama nih. Ya, istilah peribahasa itu rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita fokus pada apa yang diinginkan. Kita melihat ada yang lebih bagus rumahnya kita ingin. Ada yang punya mobil, kita masih motor, kita ingin gitu ya. Sudah punya motor, ada yang motornya lebih bagus, kita ingin. Jadi pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang diinginkan, bukan pada apa-apa yang kita miliki gitu ya. Padahal bisa jadi tadi ya orang mungkin punya materi tetapi tidak punya ketenangan. Orang mungkin punya harta tetapi tidak memiliki rasa atau tidak diberikan rasa cukup gitu ya, qanaah. Nah, itu sebetulnya orang yang miskin gitu ya. Nah, kita misalnya secukupnya tetapi kemudian diberikan tenangan, kesyukuran, itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, maka yang pertama diubah, fokuslah pada apa yang dimiliki, jangan fokus pada apa yang diinginkan. Bahwa dalam kehidupan kita memang punya keinginan-keinginan, iya. Tetapi jangan sampai keinginan itu mendominasi pikiran kita, sehingga menutupi apa yang sudah dimiliki. Tetap fokus pada apa yang dimiliki. Yang dimiliki itulah anugerah Allah. Itu sudah jelas itu. Yang dimiliki itu berarti sudah jelas anugerah Allah. Sudah jelas menjadi bagian rezeki kita. Itu sudah jelas. Apa yang kita inginkan belum tentu menjadi rezeki kita. Maka perlu proporsional. Punya keinginan boleh, tetapi proporsional. Jangan kemudian berlebihan sehingga mendominasi pikiran kita.
akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan bagaimana supaya saya bisa memenuhi keinginan-keinginan itu. Ya, Hakim bin Nizam itu pernah datang kepada Nabi meminta eh, sedekah dari Nabi, diberikan pertama kali. Kemudian datang lagi kedua, diberikan lagi. Datang lagi ketiga. Nah, sama Nabi dinasehati ya apa hakim ya, ya hakim, eh, inna hadzal mala khafirun hulwun ya. Harta itu memang manis dan menarik. Kata Nabi, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta itu dengan sahwah, sahwah itu apa ya? Kelapangan hati, ya, kelapangan hati, maka diberkahi di dalam apa yang diberikan dari harta yang diberikannya itu. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Tetapi sesiapa yang mengambil harta itu dengan serakah, ya sudah dapat sekian, pengen lagi sekian, pengen lagi sekian, ada hawa nafsu serakah, pengen terus mendapatkan lagi, maka tidak diberkahi kata Nabi. Perumpamaannya wakana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u. Dia seperti makan tapi nggak kenyang. Jadi bisa dibayangkan kalau ada orang yang sampai ketempelan tamak ya atau serakah, maka dia seperti makan nggak kenyang. Sudah diberikan rezeki sekian, minta lagi, minta yang lebih lagi, minta yang lebih lagi, gitu ya. Nah, maka fokus pada apa yang dimiliki, jangan fokus pada apa yang diinginkan. Syukuri dulu yang ada, yang dimiliki. Mudah-mudahan Allah menambahkan sebab syukur itu sesuai dengan timelinenya Allah. Nah, yang akan berlaku adalah timelinenya Allah, bukan timelinenya kita. Kita pengennya setahun lagi punya ini, tapi kata Allah belum ya belum. Apa yang bisa kita lakukan hanya mengupayakan, tapi hasilnya itu keputusan Allah. Wa matasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Gitu ya. Yang akan berlaku adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Jadi jalani saja prosesnya, alurnya. Yang penting kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kadang yang menyebabkan kita tidak bersyukur adalah membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ya. Setiap orang itu punya ladang amal soleh masing-masing. Ya. Ada yang mungkin ya, mungkin eh, keluarganya banyak yang kemudian dia harus bantu, sehingga terlihat dia ya segitu-gitu aja secara materi. Nah, secara kasat mata memang sepertinya segitu-gitu aja. Tetapi itulah ladang amal soleh baginya. Ya, ketika banyak keluarga yang bisa dia bantu, berarti dia menjadi jalan rezeki bagi keluarganya. Karena urutan berinfak itu kan setelah kedua orang tua, zawil kurba, watidal kurba haqqahu. Jadi berikanlah kepada karib kerabat itu haknya. Jadi setelah orang tua, ya adik mungkin, kakak mungkin, kalau yang memang membutuhkan, itu bagian dari ladang amal soleh. Nah, ketika orang ada yang misalnya ladang amal soleh seperti itu, kadang merasa berkecil hati gitu ya. Mungkin melihat teman-teman seangkatannya sudah punya ini, sudah punya itu, sementara dia masih disibukkan dengan membantu keluarganya gitu ya. Nah, kadang ada rasa ya berkecil hati tadi gitu ya. Padahal itu keliru. Nilainya bukan dilihat dari apa yang ada pada dirinya, tetapi yang hakiki yang kita miliki kan apa yang kemudian kita tasarufkan di jalan Allah. Ya, jadi ketika seseorang diberikan ladang amal soleh oleh Allah untuk banyak membantu keluarganya atau mungkin juga orang lain bahkan lebih luas lagi, itulah sebetulnya ladang amal solehnya. Itulah sebetulnya harta dia yang sebenarnya gitu ya. Nah, maka itu
Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang, setiap keluarga punya ladang amal soleh masing-masing. Ada yang memang ladang amal solehnya di harta, maka Allah berikan kelebihan harta supaya dia banyak bersedekah. Ada yang ladang amal solehnya di mendidik anak-anak. Ya, hartanya secukupnya, tapi kemudian karunia anaknya misalnya relatif banyak, tetapi anaknya semua soleh-solehah, jadi orang semua, itu ladang amal soleh. Ada lagi yang kemudian mungkin eh, dalam ilmu pengetahuan gitu ya, secara hartanya biasa, secara anaknya juga relatif pada umumnya dua atau tiga gitu, atau paling banyak empat, tetapi secara ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari rezeki gitu, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Nah, sama saja gitu. Setiap orang yang penting bisa melakukan hal yang optimal, bisa mendekat kepada Allah dengan apa yang kemudian Allah berikan kelapangan bagi dia untuk beramal. Nah, itu yang berbeda-beda. Makanya jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain, karena bisa jadi tidak apple to apple. Ya, misalnya keluarga kita Allah berikan ladang amal solehnya dalam mendidik anak-anak. Keluarga orang lain, ladang amal solehnya Allah berikan dengan bersedekah misalnya. Lalu kita bandingkan kehidupan keluarga dan kehidupan orang tersebut. Biasanya yang dibandingkan apa? Yang tidak ada pada diri kita, keluarga kita, dengan yang ada pada orang lain. Nah, itu problem membandingkan. Akhirnya tidak apple to apple perbandingannya. Karena tidak apple to apple, akhirnya ya timbullah rasa kurang syukur. Padahal kalau orang itu juga membandingkan sama, oh, itu kayaknya anaknya baik-baik semua, pinter-pinter semua, sekolahnya bagus semua gitu. Saya walaupun hartanya banyak, tapi anak-anak saya, Masya Allah, luar biasa nih perjuangannya. Nah, dia juga sebetulnya melihat seperti itu. Nah, kita melihatnya, oh dia hartanya banyak ya, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya itulah problem membandingkan. Kita membandingkan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, keluarga kita, dengan apa yang ada pada orang lain. Padahal orang lain juga sama itu, melihatnya hal yang seperti kita lakukan. Nah, maka jangan membandingkan diri kita, keluarga kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Syukuri, nikmati apa yang Allah berikan. Nah, ini tips dari Rasulullah nih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, agar kita bisa lebih mensyukuri karunia dari Allah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada siapa yang lebih rendah daripada kalian. Ini maksudnya dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Kata Nabi, lihat yang lebih rendah. Kalau kita punya uangnya 50 juta, lihat yang di bawah 50 juta. Jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas, akhirnya kurang bersyukur. Akhirnya tomak tadi ya, pengen lebih-lebih lagi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum ya. Jangan melihat kepada siapa yang di atas kalian. Nah, ya, jadi lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla yazdaru. Fahuwa ajdaru alla yajdaru ni'matallahi alaikum. Agar kalian lebih bisa menghargai, atau kalau kita ikuti pola kalimat ini, agar kalian tidak menganggap remeh, ya, menganggap kecil nikmat Allah atas kalian. Ya, ketika kita punya uang 10 juta, ngelihat ke atas yang punya uang 50 juta, akhirnya kita merasa 10 juta itu kecil. Padahal kita tidak sadar siapa yang memberikan itu. Yang memberikan Allah. Jadi jangan melihat pemberiannya, tapi lihatlah pemberinya. Pemberinya siapa? Pemberinya itu Allah. Ya, analoginya seperti orang tua lah ngasih hadiah kepada anaknya. Apakah si anak itu melihat besar kecilnya pemberian? Kan tidak. Si anak itu akan melihat siapa yang memberikannya. Ketika yang memberikannya adalah orang tuanya, yang dihormati, dimuliakan, maka meski pemberiannya itu kecil, meski sederhana, itu sangat bernilai. Karena dia melihat pemberinya. Nah, demikian juga antara relasi kita dengan Allah sebagai hamba dengan Khalik. Nah, kita melihat pemberinya, Ar-Razaknya itu, Allah itu.
Jangan melihat besar kecilnya, sedikit banyaknya. Kalau melihat besar kecil sedikit banyaknya, kita akan kurang bersyukur. Tapi kalau kita melihat, oh, yang memberikan adalah Allah, yang sudah begitu baiknya sama kita selama ini sejak kita diciptakan menjadi ada, ini sudah nikmat yang luar biasa. Kita kan asalnya nggak ada, belas nggak ada itu. Bukan berarti memang benar-benar tidak apa ya, mengungkapkannya. Benar-benar tidak ada dan ya, sesuatu berarti kan bukan sesuatu, bukan yang harus ada juga kan. Tetapi tiba-tiba dihadirkan oleh Allah menjadi ada saja, itu sudah nikmat luar biasa. Menjadi ada, bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, itu nikmat luar biasa itu. Karena kalaupun kita nggak ada, itu nggak ngaruh. Kalaupun Allah nggak mengadakan kita, misalnya Syafi'i Al-Bantani itu nggak pernah ada di bumi, ya nggak ngaruh juga. Siapa yang ngaruh ada dengan tidaknya? Kan nggak ngaruh. Di menjadi ada oleh Allah, diadakan itu sudah nikmat luar biasa itu. Nah, ini yang kemudian cara pandang kita melihat kepada siapa pemberinya. Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ya. Nah, sekarang tentang jaminan rezeki dalam pernikahan. Ya. Pernikahan ini kan syariat Allah. Syariat Allah pasti Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Karena tidak mungkin dalam syariat Allah itu ada kemudorotan-kemudorotan. Itu nggak mungkin. Pasti ada kebaikan-kebaikan. Cara pandang kita saja yang nggak sampai gitu ya. Loh kan dalam pernikahan ada berantemnya, ada tengkarnya. Itu apakah kebaikan? Nah, tergantung cara pandang kita. Bukankah dengan tengkar itu akan mendewasakan? Ya kan? Kita mungkin tidak akan pernah menjadi dewasa tanpa ada masalah. Ibarat keris. Keris tidak akan pernah menjadi keris, tetap akan menjadi lempengan besi saja kalau tidak ditempa. Besi itu, lempengan besi itu, kemudian dia berubah menjadi keris, bernilai, itu karena ditempa dengan api yang sedemikian panas suhunya, kemudian dipukul, dibakar lagi, dipukul lagi, sampai jadilah dia sebilah keris yang bernilai. Kira-kira kan manusia begitu. Manusia nggak akan pernah bernilai keluar sari apa patinya tanpa ditempa dengan masalah, tanpa ditempa dengan persoalan-persoalan kehidupan. Semakin sering dia menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, dia akan semakin dewasa. Dia akan semakin kuat, dia semakin kokoh kepribadiannya. Nah, itu cara pandang kita. Nah, demikian pula dengan jaminan rezeki dalam pernikahan. Tadi Ustaz Ilham sudah mention ya surat An-Nur ya. Yughnihumullah, jika jika mereka itu fakir, Allah akan yughnihumullah. Nah, persoalannya kadang secara terjemahan kan itu diterjemahkan dengan kaya ya. Jadi gina itu diterjemahkan dengan kaya. Nah, ini yang teknis penerjemahan ini kan sebetulnya namanya juga penerjemahan. Penerjemahan itu problemnya adalah mencari kata yang lebih mendekati. Seperti toyib diterjemahkan dengan baik kan sebetulnya tidak mewakili makna toyib secara keseluruhan. Tetapi ya namanya menerjemahkan kata yang lebih mendekati itu ya itulah yang digunakan. Karena terjemahan terbatas, harus padanan kata, tidak bisa kemudian diganti dengan kalimat, itu sudah mendekati kepada tafsir ringkas seperti Jalalain gitu ya. Nah, sama persoalan ghina itu diterjemahkan dengan kaya, akhirnya persepsi orang awam membaca ketika menerjemahkan surat An-Nur itu di 32 itu, jika mereka fakir Allah akan mengkayakan mereka. Nah, akhirnya kaya itu dipandang, oh kaya berarti banyak uang dong, gitu kan? Padahal ghina itu bukan kaya seperti perspektif atau pandangan orang pada umumnya. Ghina itu nggak butuh. Arti asalnya, al-istighna itu merasa tidak butuh. Nah, maksudnya apa? Tidak butuh kepada pemberian orang, butuhnya hanya kepada Allah saja. Nah, jadi
Allah akan cukupkan gitu. Cukupkan dengan rezeki yang Allah berikan. Tidak butuh dengan belas kasihan orang. Kan kalau mereka fakir nanti menikah tambah fakir dong nanti. Ada beban gitu kan harus menafkahi istri nanti dia jadi memelas iba, jadi dibelas kasihani. Nah, kata Allah enggak. Yughnihumullah. Allah akan mencukupkan, Allah akan merasakan dia enggak butuh kepada orang lain, butuhnya kepada Allah saja karena rezeki dari Allah. Kira-kira begitu. Nah, ukurannya berapa? Nah, itu memang rahasia. Itu yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi ukuran rezeki, kapasitas rezeki kita itu berapa? Itu yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ya supaya kita aktif melakukan apa yang menjadi wilayah kita. Nah, kalau dalam bahasa Jawahirul Kalamiyah, Syekh Thohir itu ketika menjelaskan iman kepada takdir, manusia itu diberikan irodah juz'iyah, ya, kehendak untuk berbuat memang terbatas. Juz'iyah diterjemahkan terbatas juga nggak tepat juga. Sekali lagi itu problem terjemahan ya. Juz'iyah itu kan arti asalnya itu bagian gitu ya. Jadi ada bagian kehendak, tetapi tidak mutlak. Yang mutlak itu kehendak Allah. Jadi yang akan memastikan berhasil tidaknya itu kehendak Allah. Tetapi ada bagian irodah manusia di situ untuk melakukan, untuk mengikhtiarkan yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada irodah juz'iyah yang itu menjadi ruang kita. Tetapi berapa ukuran, takaran yang akan Allah berikan itu kita nggak tahu, kita nggak diberitahu itu. Ya, rezeki saya dengan Ustadz Ilham berapa yang Allah takar, saya nggak tahu, Ustadz Ilham juga nggak tahu. Tugas saya mengupayakan terbaik, Ustadz Ilham juga mengupayakan terbaik. Nanti ketemunya berapa, itulah bagian yang Allah berikan. Ya, innallah balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menetapkan bagi segala sesuatu itu ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, tugas kita adalah bertakwa sebagai perbekalan. Di sini Allah berikan jaminan cukup, ya, bukan kaya seperti perspektif kita. Ya ja'allahu makhraja, jalan keluar. Nanti ada jalan keluar, jalan keluar. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Kemudian tawakal, yang menggantungkan harapan keberhasilan kepada Allah. Nah, ini cara pandang kita. Jadi takaran, ukuran, besaran, nilai itu rahasia Allah tentang rezeki. Kita hanya diminta mengupayakan dengan bekal takwa, dengan bekal tawakal. Itulah nanti berapapun yang Allah berikan, itulah likulli syai'in qadra. Itu ukuran-ukuran yang Allah berikan. Kita nggak tahu rezeki kita itu bukan linier hitungannya. Linier itu kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau kalau kelipatan 2, 2, 4, 6, 8. Nggak begitu. Itu benar-benar rahasia. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, bisa eksponensial. Bisa dari 5 langsung pangkat 10 misalnya jadi 50. Itu eksponensial. Nah, kita nggak tahu. Nah, Allah Maha tahu kapasitas kita menanggung besaran rezeki itu. Jangan sampai kayak Korun. Ya, Korun nggak kuat sebetulnya menanggung kapasitas rezeki yang besar, tapi dia ngotot minta kepada Nabi Musa. Akhirnya dikasih oleh Allah. Ternyata benar dikasih, dia nggak kuat nanggung kapasitas rezeki yang besar itu. Akhirnya dia kufur. Nah itu. Jadi kita nggak tahu seperti apa misteri rezeki itu, maka lakukan saja yang di ruang kita, yang di ruang Allah, biar Allah yang eh, menentukan keputusan-keputusannya. Ya. Jadi dalam pernikahan, insya Allah selama kita kemudian ada takwa di situ, ada tawakal di situ, mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, insya Allah kebutuhan dalam pernikahan, kalau sudah ada anak 1, 2, itu Allah akan berikan jalan-jalan rezekinya. Ya, saya
ketika anak satu, dua, tiga sampai sekarang tujuh, kan beda itu rezekinya. Waktu anak satu rezekinya segini, anak lima rezekinya beda dengan waktu anak satu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah irodah juz'iyah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan Allah yang Maha mengatur. Baik, selanjutnya agar hidup cukup dan tak jadi beban ya. Ini juga perspektif ini cara pandang ini harus kita internalisasikan juga kepada keluarga kita ya, pada istri kita, anak-anak kita ya. Yang pertama melihat dari perspektif hakikat. Kehidupan itu memang didesain oleh Allah berwarna-warni. Tidak mungkin semua kaya, tidak mungkin semua miskin. Ya, harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Kehidupan nggak akan berjalan normal kalau semua kaya, semua miskin. Dengan bervariasi itulah kehidupan akan berjalan. Siapa yang akan jadi tukang gali bangunan? Yang kalau kita jalan misalnya ada perbaikan-perbaikan apa tuh yang di samping jalan itu galian-galian itulah ya. Kalau tidak ada saudara-saudara kita yang kemudian jalan rezekinya dari situ. Siapa yang akan bangun rumah, tukang, kalau nggak ada? Nah, siapa yang akan ngangkut sampah ya? Kadang kita di jalan kemudian melihat truk-truk sampah ya dikemudikan. Kalau nggak ada variasi-variasi seperti itu, nggak akan ada siapa secara normalnya siapa yang mau ngangkut sampah. Ya, mungkin bau, kotor gitu kan, nggak ada yang mau. Tetapi itulah bagian dari desain kehidupan. Inilah perspektif hakikat. Jadi, setiap kita ini dengan kapasitas kita masing-masing, dengan ukuran yang kita miliki hari ini, itu adalah bagian dari harmoni kehidupan, harmoni eh, tatanan sosial bermasyarakat yang Allah hadirkan. Nah, tinggal kemudian sekali lagi kita melakukan upaya terbaik. Ya, karena bukan berarti kita akan tetap di situ. Nah, mobilitas vertikal itu tentu terbuka. Tetapi kan keputusan berhasil tidaknya bukan di kita, itu di Allah. Nah, perspektif ini yang harus kita jaga. Ketika kita sudah mengupayakan A, B, C, D, E gitu kan, ternyata masih berada di titik ini, oh berarti memang untuk saat ini, sampai saat ini kita diminta di sini dulu. Mungkin nanti tahun depan atau mungkin 3 tahun yang akan datang baru akan Allah geser di titik yang berbeda. Nah, kira-kira begitu. eh Sama dengan yang saya jalani gitu ya sebagai gambaran. Pertama masuk LPI itu Lembaga Pengembangan Insani jadi guru. Saya tidak membayangkan juga bisa sampai posisi direktur. Mengalir saja, menjalankan peran secara terbaik. Ternyata alurnya sampai ke direktur. Tapi bagi yang lain juga harus harus benar perspektifnya gitu kan. Direktur itu kan cuma satu, nggak mungkin ada direktur banyak. Nah, ketika yang karena kan guru yang sudah lebih dulu daripada saya, yang senior-senior kan banyak juga. Ternyata tidak pernah sampai ke posisi direktur, GM pun enggak gitu, kepala sekolah pun enggak gitu. Tetap saja jadi guru, ya bisa jadi itu peran terbaiknya gitu. Karena nggak mungkin semua jadi direktur, direktur hanya satu. Nah inilah kemudian cara pandang hakikat, perspektif hakikat. Nah, yang penting kita memang menjalankan peran yang terbaik. Oh berarti disitulah peran kita, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini saya membahasakannya can do dan candu. Ya. Can do itu apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Lingkar kendalinya ada di kita, yaitu siapa? Diri kita, keluarga kita, itu lingkar kendalinya ada di kita. Nah, kita bisa maksud keluarga kita itu artinya kita bisa mengarahkan, mendidik gitu ya. Tapi bahwa keberhasilannya juga itu di Allah. Nah, tapi ada lingkaran kandu itu yang tidak ada dalam dalam lingkar kendali kita. Nah,
apa-apa yang ada dalam lingkaran kandu, jangan jadi kita disibukkan untuk memikirkan itu. Akhirnya kita menjadi tidak bahagia dalam kehidupan ini. Karena mikirin kandu terus. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya misalnya apa kalau dalam persoalan ekonomi rumah tangga. Inflasi itu kan nggak bisa kita kendalikan. Itu bukan di lingkar kendali kita. Kecuali kita jadi presiden gitu. Lingkar kendalinya bisa sampai ke sana. Tapi kan kita kalau bukan presiden, bukan menteri keuangan, kita sibuk mikirin inflasi kok naik terus gitu kan. Akhirnya kita terbebani. Yang harus kita lakukan harusnya apa? Ya can do apa yang bisa kita lakukan dengan inflasi itu naik. Oh berarti lebih hemat. Oh berarti lebih menata lagi keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Oh berarti mungkin pos ini nanti dulu, pos ini bisa diatur sebagian dulu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah ini cara berpikir kita supaya kita bisa tetap bahagia dalam situasi apapun yang kemudian kita jalani. Ya, ini dalam bahasa lain atau dalam bahasa agama kita adalah qanaah, sikap menerima apapun kemudian yang diberikan Allah kepada kita setelah kita mengupayakan kendu kita terhadap apa-apa yang kandu kan Allah nggak menuntutnya. Yang Allah minta itu apa yang dalam lingkar kendali kita. Maka setelah kita melakukan itu, apapun hasilnya qanaah, ya, menerima, merasa cukup dengan pemberian Allah, ya. Dalam hadis Nabi itu kan diingatkan qad aflah man aslama, sungguh beruntung orang Islam itu, orang yang berislam itu beruntung. Terus waruziko kafafan dan dicukupkan rezekinya. Wa qanahullahu bima atahu dan merasa qanaah terhadap pemberian Allah, merasa cukup, merasa ridho, merasa rela dengan pemberian Allah. Itu qanaah ini mahal ini. Ini orang kaya ini qanaah ini. Kaya sebenarnya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kita harus melihat dari perspektif hakikat ya. Karena bisa jadi memang saat ini kita sedang di sini dulu menurut Allah. Maka jangan maksa-maksa untuk segera dipindahin. Ya Allah, saya pengen mobilitas vertikal ini masa ada di sini-sini saja. Kan nggak tahu itu kita. Nah, jadi timelinenya timeline Allah gitu ya. Yang kedua keluar dari kotak. Kalau kemudian kita sudah, waduh lagi memang mungkin lagi mumet, lagi puyang, lagi wah banyak apa persoalan ekonomi kehidupan. Ya mungkin kita perlu kotaknya saya kasih tanda petik karena bukan betul-betul keluar ya. Jadi kita seolah-olah menjadi eh, membelah dua gitu ya, membelah dua. Jadi diri kita yang dipenuhi masalah, lalu kita membelah diri menjadi diri kita yang sejati, yang asli, yang tidak tidak ada urusan apapun gitu ya. Nah, kita berimajinasi seperti itu, lalu kemudian kita coba melihat secara lebih jernih gitu ya. Misalnya begini. Dalam sebuah pekerjaan misalnya kan kita tidak bisa menentukan juga atasan kita tuh harus baik, harus kemudian perhatian, leadershipnya bagus, membimbing, mengarahkan. Kita kan nggak bisa meminta atasan yang seperti itu, ya kan? Kalau dalam sebuah pekerjaan kemudian kita menghadapi, wah atasan saya ini otoriter, suka marah-marah gitu ya, dan sejenisnya lah. Akhirnya kita merasa sumpek, merasa nggak betah. Kalau nggak jernih, akhirnya udahlah resign aja keluar. Tapi keputusan itu emosional, maka cobalah keluar dari kotak. Nah, keluar dari kotak itu kita coba menjadi diri yang lain. Melihat diri kita yang menghadapi persoalan itu, coba lihat secara lebih jernih. Oh, ternyata Allah sebetulnya sedang melatih kita, menempa kita. Itu kalau atasan seperti itu tuh nggak disukai sama bawahan. Atasan seperti itu hanya pimpinan, bukan pemimpin. Karena pemimpin itu membimbing, mengarahkan, mengayomi, memberdayakan. Oh, berarti nanti kalau saya jadi atasan, jadi pimpinan, saya jangan seperti itu. Saya akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Nah, kira-kira kan mungkin akan lahir perspektif seperti itu. Nah, itulah manfaat kira-kira keluar dari kotak gitu. Itu yang saya maksud keluar dari kotak. Ini kita akan menemukan perspektif-perspektif baru dalam kehidupan yang itu akan
akan lebih jernih lah, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan lebih jernih, lebih nantinya lebih bertanggung jawab gitu kira-kira. Lalu yang ketiga, bedakan antara substansi dan pernik. Nah, ini persoalan kita nih dalam kehidupan. Ya, yang membuat kita jadi beban itu pernak-perniknya. Ya, padahal substansinya itu tidak, ya tidak mahal lah kalau kemudian kita langsung sebut dalam persoalan kehidupan. Misalnya ya, walimah, ya, pernikahan. Kan substansinya itu akad nikahnya. Ya, pestanya itu pernak-pernik. Harus makanannya 10 macam, rendangnya harus sekian. Itu kan pernak-pernik. Mau dibuat mahal ya mahal, mau dibuat cukup ya cukup, mau dibuat sederhana ya sederhana, tergantung kita, ya kan? Nah, kenapa orang akhirnya menjadi terbebani dengan pernikahan? Karena walimahnya harus wah, ya. Panggungnya harus begini, bunga mawar apa melatinya harus melati hidup, nggak mau yang melati apa tuh, melati bunga-bungaan gitu ya, supaya kelihatan lebih bagus. Nah, itu kan pernak-pernik saja. Nah, kita terjebak dalam pernak-pernik kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya kan? Untuk mobilitas, kita butuh apa sih? Oh, butuh motor aja sebetulnya karena ya anak alhamdulillah masih satu misalnya, atau dua masih cukup. Tapi bayangan kita tentang motor PCX yang harganya 36 juta. Padahal kan kalau untuk mobilitas motor Beat juga bisa kan? Nah, ini kalau mau nyebut merek ya, sebagai contoh saja. Beat harganya 20 juta, PCX 36 juta. Sama-sama motor, sama-sama buat mobilitas, sama-sama bisa dikendarai. Tapi kenapa kita milih PCX yang akhirnya kita terbebani dengan cicilannya, gitu kan? Karena kita ngejar pernak-pernik. Kan kalau PCX gaya, ke kantor naik PCX kan gaya. Nah, jadi kita membayar gayanya itu, gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Lihat substansinya. Ya, jalan-jalan sama keluarga. Kan keluarga perlu jalan-jalan. Sebentar ya, baterai laptop saya sedikit. Ya, jalan-jalan dengan keluarga. Substansinya apa sih? Substansinya kebersamaan dengan keluarga, ya ada waktu, quality time. Oh, kalau begitu emang harus ke Ancol, harus ke Dufan, harus ke mana lagi? Kan enggak. Kalau substansinya kebersamaan, kita cari saja yang terjangkau. Nah, yang penting bisa quality time bersama keluarga. Nah, cara berpikir seperti ini perlu kita pahamkan juga kepada istri kita, anak-anak kita, gitu ya. Karena kalau tidak difahamkan, mereka juga akhirnya membandingkan dengan temannya. Oh, toh, ya teman baru jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Dufan, mana lagi tuh ya? Ya, saya juga nggak hafal satu-satunya. Itulah intinya, yang seorang bisa 250.000, 300.000 masuknya. Itu kan pernak-pernik saja gitu. Yang substansinya adalah quality time, maka kita bisa konversi itu dengan aktivitas lain yang tujuannya sama, tetapi cara dan metodenya bisa berbeda. Ini yang keempat ya. Bedakan antara tujuan dan cara atau metode. Kita fokusnya ke tujuan. Tujuannya apa sih? Ya, substansinya apa sih? Nah, substansi itu yang akan mengantarkan kepada tujuan. Ya, substansinya quality time, tujuannya keluarga yang erat, yang akrab, yang harmoni. Oh itu. Apakah caranya bagaimana? Apakah harus ke Dufan, ke Ancol? Oh ternyata enggak. Bisa misalnya nyari tempat di danau apa, kita makan bersama di situ, kita bawa bekal makan itu. Oh ternyata itu juga asik. Ya udah, begitu aja. Nah, cara dan metode itu kan banyak, fleksibel. Yang penting bisa mengantarkan kepada tujuan. Fokus pada substansinya, jangan tertipu oleh pernak-perniknya. Nah, ini banyak nih dalam berbagai kehidupan nih. Orang pakai jam tangan. Nah,
Saya nggak bisa bayangin tuh ada orang jam tangannya 12 miliar tuh maksudnya apa gitu ya. Yang sempat ramai kemarin politisi kita ya. Jam tangannya katanya 12 miliar itu. Itu maksudnya makainya gimana itu 12 miliar miliar itu ya. Nah, jam itu kan substansinya apa sih? Untuk melihat waktu, ya kan? Oh, kalau melihat waktu cukuplah jam yang 200.000 juga cukup lah, ya. Nggak perlu Alexander Christie, apalagi itu merek-merek yang jutaan itu ya. Nggak perlu itu. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Handphone juga begitu. Ya, saya lihat tim saya di kantor handphonenya cakep-cakep itu. Ada yang Apple juga ada. Nah, atasannya ya saya handphonenya biasa-biasa aja. Ini handphone saya nih Samsung tipe berapa ini? Karena saya melihat ya untuk apa komunikasi saya begini-begini cukup, ya udah cukup. Nggak perlu membeli yang lebih dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir ini gongnya ya. Kita harus sadar bahwa ada yang jauh lebih penting dari itu semua, dari pernak-pernik dari apa cara dan metode itu. Yang lebih penting adalah misi hidup kita sebagai muslim. Kalaupun ada sumber daya yang kita miliki, kelebihan rezeki, ya kelapangan harta, mungkin jabatan, pangkat, arahkanlah untuk misi hidup kita sebagai muslim. Ya, diantaranya anfa'uhum linnas lah. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan, bagi masyarakat, ya, bagi eh, umat, bagi dakwah Islam. Jadi arahkan sumber daya yang kita miliki ke situ. Itulah yang kemudian real. Dan kan Allah nggak minta besar kecilnya. Ya, Allah hargai eh, apa komitmen kita, ya, kesungguhan kita. Kecil besarnya itu nggak penting. Yang penting adalah keikhlasan kita di sisi Allah. Nah ini. Nah pada akhirnya, ya apa yang kita bahas tadi ini sangat bergantung kepada kualitas kepemimpinan kepala keluarga. Ya, Nabi sudah mengingatkan dalam hadisnya Imam Al-Bukhari diriwayatkan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama. Ini rawinya dari Abdullah bin Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini menarik ini ya. Jadi Nabi memulai dengan kepemimpinan diri. Setiap diri kita berarti kan mau sudah menikah atau belum menikah, mau punya anak atau belum punya anak, mau apapun jabatannya, punya atau tidak jabatan. Nabi bilangnya kullukum, setiap diri kalian ra'in pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imamu ra'in. Nah, baru ini kepemimpinan di ruang publik. Ya, imam, pemimpin di ruang publik adalah ra'in, pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lalu warrojulu. Nah, ini para laki-laki yang sudah menikah dalam keluarganya itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini yang saya garis warnai merah. Ya, berarti para suami, para ayah ini dimention di sini. Warrojulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun. Ik- Izin Ustaz, Ustaz, sepertinya ada sedikit kendala nih di Ustaz Syafi'i. Beliau mungkin terkendala dengan sinyal ataupun gadgetnya yang terkendala. Kita akan tunggu sebentar, Alhamdulillah. Tapi sebagian materi sudah kita terima tadi ya, terkait dengan mapan tanpa beban ya. Sambil menunggu Ustadz tadi juga kita disajikan dengan 5 metode untuk agar setiap manusia bisa menjadi cukup ya, merasa cukup ya.
Kalau nggak salah tadi yang pertama itu adalah, coba saya coba cek di catatan. Melihat dari perspektif hakikat ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu keluar dari kotak. Yang ketiga bedakan antara substansi dan pernik. Keempat bedakan antara tujuan dan cara atau metode. Dan yang terakhir rumuskan misi hidup sebagai Muslim. Dan ini bisa kita sebut juga kalau dalam Islam itu bahasanya dengan kata kona'ah ya. Jadi cukup kona'ah gitu. Eh, hmm. Alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz kita kembali lagi Ustadz. Ya, tadi sampai mana ya terlemparnya? Ta- Tadi baru sampai ini Ustadz. Pemimpin di ruang publik Ustadz tadi. Wal imamu Oke, mas'ulun iya. an ra'iyatihi Ustadz. Baik, baik, ya, ya. Sinyalnya tiba-tiba nggak stabil. Ya, saya lanjut ya, sebentar lagi. Siap Ustadz. Ini nih, saya belum dikasih akses share screen lagi nih. Oh, baik. Silakan Ustadz. Oke. Ya, baik. Selanjutnya Nabi menyebut kepemimpinan di ruang publik. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrojulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini yang diwarnain merah, ini fokus kita berarti. Pemimpin laki-laki itu yang sudah menikah dalam keluarganya adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lalu Nabi menyebut istri juga ternyata pemimpin, kemudian khodim, pembantu juga pemimpin dalam menjaga amanah harta tuannya. Tadi saya contohkan, misalnya pembantu kita mencuci baju kita, ada uang yang nyelip di situ kembalian yang lupa ditaruh di kantong, nah itu dikembalikan atau tidak itu nilai kepemimpinannya. Lalu kata Abdullah bin Umar, saya mendengarnya semua seperti itu. Nah, lalu saya mengira Nabi juga memberikan tambahan, yaitu anak laki-laki, nah, itu juga pemimpin terhadap harta ayahnya. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, misalnya begini ya, anak-anak kita itu yang dikasih uang saku, ada yang harian, mingguan, bulanan, itu bagaimana dia menggunakan uang saku dari orang tuanya, itulah kualitas kepemimpinannya. Apakah digunakan untuk hal yang positif, atau hal yang sia-sia buat main game online misalnya, nah itu berarti kualitas kepemimpinannya di situ. Dan ditutup lagi dengan fakulukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah yang menarik Nabi menggunakan diksi ro'in. Ro'in ini isim fa'il dari ro'a ya ra'a. Arti asalnya ro'a itu menggembala. Nah, jadi ini bahasa dari Nabi supaya kita dapat visualisasinya. Ternyata memimpin itu seperti menggembala. Menggembala itu harus aware betul dengan apa yang dipimpinnya, apa yang digembalakannya. Kita bisa membayangkan, melihat, mengetahui penggembala kambing misalnya, dia hafal betul kapan kambingnya harus dikasih minum, kapan kambingnya itu kalau teriaknya begini dia lapar, kalau teriaknya seperti ini dia ada ancaman, ya. Dia harus bisa mengarahkan kemana ladang rumputnya yang benar, lalu pulang lagi, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah gambaran memimpin. Memimpin itu akan banyak dinamikanya. Memimpin itu kita harus kenal satu persatu. Memimpin itu kita harus hafal karakter masing-masing. Nah, karena itulah kemudian kita bisa mengarahkan, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya. Atas kelemahannya kita toleransi, kita bantu untuk bisa memperbaiki. Atas kelebihannya kita bisa improve, bisa akselerasi supaya dia bisa meningkat level kualitas dirinya. Itulah memimpin. Dan inilah yang diharapkan dari setiap suami, setiap ayah dalam keluarganya masing-masing. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Dan saya tutup dengan surat Al-Furqan ayat 74 yang doanya kita sudah hafal, kita baca eh, sering dan selalu insya Allah gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya.
Bayangkan Allah menitipkan lahirnya generasi pemimpin itu ternyata di rumah-rumah keluarga muslim, bukan di madrasah-madrasah, bukan di pesantren-pesantren, bukan di universitas-universitas, tetapi Allah menitipkannya di rumah-rumah keluarga muslim. Karena itulah fondasinya. Madrasah hanya mengembangkan lebih lanjut, pesantren begitu juga, universitas juga mengembangkan lebih tinggi lagi. Tapi fondasinya di rumah-rumah keluarga muslim. Ibarat bangunan, yang penting itu fondasinya dulu. Ya. Mau dibangun setinggi apa, fondasinya harus kokoh. Ya. Harus kuat, harus ajeg. Begitu fondasinya kuat, kokoh, ajeg, dibangunlah bangunan-bangunan itu setinggi tingginya, dia akan kuat menopang tingginya bangunan itu. Itulah fondasi di keluarga. Sangat penting, sangat mendasar, sehingga nanti diharapkan dalam setiap proses pendidikan Islam dalam ruang-ruang berikutnya, maka akan lahirlah lil muttaqina imama, ya, pemimpin bagi orang-orang bertakwa, yang itu Allah titipkan fondasinya di keluarga-keluarga muslim. Dan disitulah peran seorang ayah, seorang suami di pundaknya untuk bisa membimbing, mengarahkan keluarganya menjadi keluarga-keluarga pemimpin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, Mangga kalau ada sesi tanya jawabnya. Sementara dari saya demikian. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada Wah, terakhir nih. Saya lupa nih. Ternyata ada slide terakhir. Sambil nanti apa renungan untuk bertanya ya. boleh, boleh. Tulislah 5 hal yang ingin Anda lakukan jika usia Anda tersisa 1 tahun lagi dari sekarang. Ya, 2 menit tadi, tadi 5 menit kelamaan. Sekarang 2 menit, ya, 2 menit. Set, Tadi juga izin set. kita majukan. Ya, Ini 5 hal yang Anda lakukan jika usia tersisa 1 tahun lagi dari sekarang di kondisi saat ini atau apapun boleh kita tulis, Set. apapun, ya apapun. Jadi Ya kita jadi, berandai-andai mungkin nggak ada ya, duit tapi bisa bangun apa namanya sekolah misalnya gitu, Set. ya. Seandainya Israel ngasih bocoran, ya ngasih bocoran nih, Israel datang ngetok pintu ngasih bocoran. Anda Nah, setahun lagi akan meninggal dari sekarang. Nah, kira-kira 5 hal apa yang ingin Anda lakukan? Ya, coba 5 hal ya. Oke, sambil saya tutup. Oke, time up. Ya, coba nggak apa-apa. Santai aja, sharing-sharing aja ya. Ada yang mau sharing? silakan mungkin ada dari peserta yang ingin sharing Boleh. 5 hal ya, 5 hal tadi yang Ya, akan dilakukan apabila waktunya tinggal 1 tahun nih. Padahal bisa jadi nggak nyampe 1 tahun, Set. ya bisa jadi, Iya. bisa jadi. Tapi ini kita andai-andai 1 tahun lah ya. Mungkin kan Siap, karena siap. yang hadir di sini masih muda-muda, apa harapan hidupnya kan masih panjang, kira-kira Betul, begitu. betul, Insya Allah. Silakan mungkin ada yang mau berdiskusi dengan kami di sini. Mungkin nanti boleh juga ditulis di chat. Nah, ini ada juga Oh nih ini Set, ini ya, Mas Mas Rian Rian Ramdhani nih. ya.
membahagiakan orang tua, membahagiakan istri dan anak, membangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan, berusaha mewujudkan semuanya. Ya. Masya Allah. Terima kasih, Mas Rian. Ya, ya coba kita lihat ya, Bapak Ibu, dari yang ditulis Mas Rian. Ini saya kira semuanya substansi, ya, bukan pernak-pernik. Saya nggak ketemu tuh di situ jalan-jalan kemana gitu ya, jalan-jalan ke Paris ya, jalan-jalan kemana membeli membeli Pajero nggak ada di sini nih, membeli Pajero, jalan-jalan ke Paris nggak ada nih, ya. Ya. Kadang kita perlu berpikir seperti itu. Poin yang saya sampaikan adalah kadang kita perlu berpikir seandainya usia saya 1 tahun lagi dari sekarang, apa sih sebetulnya yang ingin saya lakukan? Nah, pemikiran seperti ini akan membawa kita kepada hal-hal yang substantif, hal-hal yang esensi, bukan pernak-pernik. Mungkin sebelumnya kita bayang-bayangin kapan punya Pajero. Tapi begitu kita ingat seandainya 1 tahun lagi, apa iya kita pengennya beli Pajero? Wah, enggak. Saya pengen mengoptimalkan bisa berbakti. Karena adanya Vario, ya betul ya. Syukuri apa yang ada gitu kan. Nah, ternyata ketika kita apa ya, tanyakan kepada pikiran kita sendiri kalau misalnya kita 1 tahun lagi akan berakhir kehidupan kita, ternyata yang difikirkan adalah saya ingin lebih optimal berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena itu yang bernilai. Karena itu yang akan membawa kebahagiaan yang abadi. Kita paham itu. Nah, jadi kalau kita, pikiran kita sudah mulai dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tadi kita bahas ya, wah keinginannya dunia semua, ya pernak-pernik semua, sebetulnya kita bisa hidup tanpa itu semua. Nah, tanyakanlah kepada diri kita, seandainya 1 tahun lagi usia kita dari sekarang, apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan, ingin kita dapatkan? Ternyata jawabannya, kata Mas Rian, membahagiakan orang tua, membahagiakan istri dan anak. Karena ini yang substansi nih, kita pengen ketemu lagi dengan istri dan anak-anak di surga ini. Membangun sarana ibadah. Kalaupun Allah berikan harta yang baik, saya ingin bangun sarana ibadah, sarana pendidikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah yang kalaupun, ya ini kan kata Mas Rian sih, manusia hanya berencana. Betul. Tapi kalau berencananya saja sudah jadi pahala gitu. Karena apa? Karena kebaikan. Coba kalau kita merencanakan, wah saya pengen jalan-jalan ke Paris. Itu nggak bernilai ibadah itu. Ya kan? Nggak bernilai ibadah, cuma pengen lihat Menara Eiffel. Cari aja di YouTube Menara Eiffel. Oh gitu, Menara Eiffel gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nah tapi kalau yang dituliskannya 5 poin yang ditulis Mas Rian ini, walaupun misalnya belum kesampaian bangun sana pendidikan, sudah dicatat itu nilai kebaikannya. Bangun sarana ibadah sudah dicatat nilai kebaikannya. Inilah yang akan menggairahkan kita dalam hidup. Inilah yang akan membuat kita tetap bahagia dalam kehidupan. Bagaimanapun kondisi yang kita jalani. Meskipun mungkin ya ada misalnya di antara kita yang diuji dengan sakit ya. Sakit yang bertahun-tahun. Saya ada saudara yang juga yang sakitnya bertahun-tahun belum sembuh. Bisa jadi sekali lagi itulah ladang amal solehnya. Ya, dengan itu dia bisa lebih dekat dengan Allah, walaupun hartanya terbatas, tapi dia akan mulia di sisi Allah dengan sabarnya dalam menanggung sakitnya itu. Nah, itulah cara-cara pandang kita dalam kehidupan supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya sebagai anugerah luar biasa dari Allah yang harus kita syukuri, kita isi dengan hal-hal terbaik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ya. Untuk materi sudah tersampaikan tadi ada beberapa hal yang kita highlight ya. Jadi arti dari mapan itu adalah sebenarnya qanaah dalam Islam ya Ustadz ya. Qanaah, jadi cukup, tidak lebih, tidak kaya punya banyak duit, dan bukan berarti materi. Kemudian ada juga Ustadz tadi di awal-awal disampaikan bahwa eh, orang yang tidak bersyukur itu karena dua hal ya Ustadz ya. Yang pertama terkait dengan fokus pada yang hanya diinginkannya, dan yang kedua membandingkan diri dengan orang lain.
Kebetulan Ustadz tadi saya pulang itu naik motor di jalan ketemu sama truk Ustadz. Jadi di truknya itu di belakangnya tuh ada foto Gus Baha dan ada tulisan Ustadz. Kunci kebahagiaan cuma satu. Jangan melihat kenikmatan yang tidak milik kita. Wah ini agak relate kan saya. Oh ini pas banget nih sama materi malam ini Ustaz ya, Insya Allah. Dan ternyata saya juga baru tahu sudah di-highlight oleh Nabi kita, Nabi Muhammad dalam hadisnya tadi Ustaz ya. Kalau tidak salah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Oh, wadzalika ajdaru ila akhiri ini Ustaz. Saya agak lupa tadi Ustaz, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah Ustaz. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Bagi peserta yang ingin bertanya-tanya mungkin bisa raise hand atau bisa langsung open mic juga boleh, kita persilahkan. Atau lewat chat juga boleh, ditulis di chat juga boleh. Silahkan kita akan buka sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Cukup mungkin atau masih ada yang mengetik nih. Kadang ada yang masih ngetik nih, Set. Jadi kita tunggu sebentar. Apakah ada? Nah, ini ada, Set. Alhamdulillah ini satu nih, Set. Dari Mas Rian, Set. Mas Rian Ramdhani. Itu pertanyaannya, tips-tips mewujudkan harapan yang kita inginkan tanpa berharap berlebihan, Ustadz. Baik, langsung saya tanggapi ya. Nanti kalau ada lagi disilakan. Eh, baik, tugas kita adalah mengoptimalkan ikhtiar. Nah, dalam rangka mengoptimalkan ikhtiar itu, kita perlu juga belajar strategi-strategi. Nah, di ruang ini kita bisa eh, menggunakan berbagai strategi yang mungkin cocok dengan tipikal kita. Karena barangkali kita memiliki tipikal yang berbeda-beda gitu ya. Ya kalau misalnya pakai eh, apa namanya eh, teori di psikologi itu ada orang yang kuat di analitikalnya, ada orang yang kuat di persistensinya gitu ya. Nah, ya kita mungkin lebih mengenali diri kita. Kita kira-kira eh, lebih kuat di mana gitu ya. Nah, itu yang juga bisa jadi masukan. Lalu kemudian kita terapkan. Ya misalnya kita breakdown saja. Target kita, target tahunan kita di breakdown jadi target bulanan. Target bulanan di breakdown jadi target mingguan. Target mingguan di breakdown jadi target harian. Nah, kemudian kita fokus di output harian itu. Karena secara teorinya berarti ketika output harian itu tercapai, akan mencapai output mingguan. Output mingguan tercapai akan mencapai output bulanan. Bulanan tercapai akan mencapai output tahunan. Nah, itu kira-kira teorinya kan begitu. Nah, tapi kita juga perlu analisis. Di situ ada variabel-variabel uncontrolnya enggak, gitu ya. Atau sepenuhnya yang kita tulis itu variabelnya ada di rentang kendali kita. Kalau ada variabel yang di luar rentang kendali kita, misalnya kita tidak memiliki sumber daya dalam hal itu, ya kita kemudian perlu berpikir, kita mesti berkolaborasi dengan siapa, kita mesti masuk di organisasi apa agar jejaring kita juga kemudian menjadi lebih luas. Misalnya ya, ini contoh nyata nih. Saya ingin mendirikan eh, pesantren tahfiz ya, eh, karena visinya adalah melahirkan generasi hafiz Quran pemimpin peradaban. Jadi saya punya pemikiran Al-Quran ini kan selama ini hanya jadi bukan hanya ya. Jadi gini, yang memiliki semangat keberislaman yang baik, yang tinggi itu sudah bagus. Tetapi seringkali Al-Quran hanya menjadi jargon. Pokoknya kembali ke Al-Quran, Al-Quran itu begini-begini. Tapi kemudian ketika apa, dikejar lebih dalam, bagaimana konsep Quran tentang tata kota, bagaimana konsep Quran tentang kemiskinan, bagaimana konsep Quran tentang pembangunan sosial, bagaimana konsep Quran tentang
eh, apa ekonomi yang berkeadilan, tentang pendidikan misalnya. Itu ternyata tidak bisa menjelaskan secara sistematis dan aplikatif. Nah, ini problem kita. Nah, saya punya pemikiran harus ada generasi yang disebut di At-Taubah 22 itu, liyatafaqahu fiddin, itu lebih mendalami agamanya sehingga dia bisa mengekstraksi nilai-nilai dasar konsep umum dalam Al-Quran itu menjadi suatu sistem yang sistematis dan aplikatif. Nah, karena Al-Quran itu kan prinsip-prinsip besar, konsep dasar, tidak mungkin menjelaskan detail. Nah, detailnya adalah di situ ruang ijtihad. Maka harus punya kapasitas keilmuan untuk memahami Al-Quran dengan baik, lalu mengekstraksinya menjadi sebuah sistem dalam kehidupan. Nah, itu yang saya cita-citakan. Lalu dia juga harus memiliki kepemimpinan yang baik. Karena gagasan-gagasan besar itu tidak akan bisa dieksekusi tanpa skill kepemimpinan. Nah, makanya dia juga harus punya kepemimpinan. Maka konsentrasi atau core competencies dalam desain model sekolah yang saya susun itu adalah satu, Al-Quran, kedua dirosat Islamiyah, ketiga leadership. Ini core kompetensisnya. Tiga ini yang akan dikuatkan. Lalu saya rancang desainnya. Nah, saya kan nggak punya sumber daya. Maka yang saya harus pikirkan adalah bagaimana saya bisa berkolaborasi, bagaimana saya bisa bekerja sama. Kan tidak harus saya yang membiayai, ya kan? Kadang ego kita adalah, oh saya harus pemilik pesantrennya, gitu kan? Pemilik pesantrennya, maka saya harus mendirikannya dan saya harus memimpin seterusnya. Nah, ini itu ego namanya. Kembali dipertanyakan niatnya apa. Nah, jadi kalau niatnya lillahi ta'ala kan nggak harus kemudian pakai uang saya, karena sumber daya saya juga nggak punya, gitu kan, harus mendirikan pesantren sedemikian itu. Akhirnya konsep yang saya susun itu saya sampaikan kepada dompet duafa. Waktu saya menjadi direktur itu saya presentasikan ke pusat, ke pengurus dompet duafa di komite, saya presentasikan, saya jelaskan konsepnya, saya susun kurikulumnya. Singkat cerita disetujui, di approval semua, akhirnya berdirilah Excellencia Tahfidz School. Hingga hari ini alhamdulillah sudah 6 angkatan, meluluskan 6 angkatan, sudah melahirkan sekian banyak hafiz Quran, 30 juz alhamdulillah, dan cikal-cikal mudah-mudahan menjadi cikal-cikal pemimpin di masa yang mendatang. Nah, ini adalah cara, strategi. Ya, jadi untuk mewujudkan mimpi kita tidak harus kita mengeksekusi sendirian. Nah, jadi bagaimana kita berjejaring, berkolaborasi, dan tidak harus juga kita yang memimpin selamanya. Pemimpin itu kan bagaimana, justru pemimpin yang berhasil adalah bagaimana dia bisa mengkader pemimpin setelahnya. Ya, jadi akan lahir pemimpin-pemimpin baru setelahnya yang dia juga bisa memimpin. Itulah pemimpin yang sebenarnya, bukan yang terus dikekepin aja, pokoknya nggak boleh ini harus saya terus ya. Itu namanya ego. Nah, jadi itu contoh yang saya lakukan, ya saya berkolaborasi, saya menuangkan gagasan. Lalu sumber dayanya disupport oleh Dompet Duafa, saya melakukan kaderisasi kepemimpinan sehingga sekarang yang memimpin secara langsungnya bukan saya. Kalau waktu saya masih menjadi direktur sampai 2021, saya masih secara formal masih saya. Tetapi setelah saya tidak lagi menjabat, ya secara kultural saya masih dewan pembina di sana. Tetapi kan dewan pembina bukan eksekutif. Nah, sudah ada eksekutifnya. Nah, inilah mewariskan namanya ya, mewariskan kemudian kebaikan-kebaikan, dan nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Di Lauhul Mahfuz itu, maaf, apa di kitab catatan amal itu ya, Malakat Kiroman Katibin itu udah tertulis itu. Kalau Mas Rian konseptornya tertulis tuh, konseptor apa misalnya Islamic School apa adalah Rian Ramdhani. Nah, itu konseptor, inisiator. Bahwa nanti setelahnya ada orang yang memimpin, sumber dayanya dari mana, itu menjadi amal kebaikan bersama-sama. Justru kebaikan itu, kebaikan yang apa namanya ya, yang utama itu adalah ketika semakin banyak orang yang bisa terlibat dalam kebaikan-kebaikan itu.
Kalau kebaikan itu dimonopoli oleh diri kita, ya berarti kita tidak memberikan ruang kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau kita kemudian membuka, itu menjadi ruang-ruang amal kebaikan bagi orang lain, disitulah sebetulnya kebaikan yang barokah, ziyadatul khair. Nah, Mimi, memang ini akan berbenturannya dengan ego, maka pemimpin itu harus mampu menanggalkan egonya. Nah, kira-kira begitu. Allah alam. Baik, Ustadz ya. Jadi mungkin tadi jawabannya adalah singkatnya kita harus membentuk strategi secara detail baik dari tahunan, bulanan, pekanan, bahkan harian gitu ya. Ya intinya dibangun sebuah satu strategi yang paling baiklah untuk mencapai tujuan itu, tapi tetap harus melepaskan ego-ego pribadi ya Ustadz ya. Sehingga apapun nanti yang diinginkan, apapun yang nantinya menjadi harapan, apabila tidak dilibatkan egonya, kalaupun tidak tercapai atau kalaupun yang mendapatkan pencapaiannya adalah orang lain, insya Allah tetap akan ikhlas karena memang sudah tertulis insya Allah di eh, kitab catatan buku amal. Begitu Ustaz ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, rekan-rekan sekalian, para ayah-ayah dan bapak-bapak, apabila memang sudah tidak ada, kita akan cukupkan ya. Masih ada? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup dan tidak ada. Sebelum ditutup, saya mohon izin para peserta dan izin Ustadz, kita foto bersama Ustadz ya. Jadi para peserta boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Mohon izinnya. Baik, boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama sebentar aja mungkin. 2 atau 3 foto. Oke. Oh ini malu-malu Ustadz. Baik, tidak apa-apa ya, kita akan foto. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, ada yang buka open kamera. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Syafi'il Bantani. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustadz yang telah bersamai kita di kelas terakhir dari Super Husband. Bukan suami kaleng-kaleng, insya Allah yang hadir di sini sudah memenuhi satu indikator dari bukan suami kaleng-kaleng Ustadz. Karena memiliki keinginan untuk belajar terus menjadi suami idaman. Begitu, kita akan sama-sama tutup dengan baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah khair Ya. Ustaz. Afwan, saya izin pamit semuanya Bapak Ibu. Ya Terima kasih. Mohon Ustaz. maaf. Sehat-sehat Ustaz. Ya, amin amin. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih. Terima kasih.